Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kiranya damai sejahtera Kristus beserta kita semua. Selamat mengikuti renungan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Renungan hari ini berjudul Motivasi Kasih. Bacaan kita terambil dari 1 Korintus 13 ayat 1 yang berbunyi demikian. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, di balik setiap tindakan yang manusia lakukan, pasti ada motivasi yang mendasari. Tentu saja masing-masing orang bertindak dengan motivasi yang berbeda-beda. Namun dalam kehidupan kekristenan, setiap tindakan orang harus didasari oleh motivasi yang sama, yaitu kasih. Mengapa demikian? Karena Rasul Paulus menjelaskan bahwa dalam kehidupan orang Kristen, kasih bukan sekedar identitas atau ciri kekristenan, tetapi jiwa dan jati diri murid Yesus. Dengan demikian, kasih adalah suatu yang mutlak ada dalam kehidupan orang Kristen. Penjelasan Paulus tidak berhenti sampai di situ. Selanjutnya, ia mengatakan bahwa semua karunia yang orang Kristen miliki tidak berarti apa-apa jika tidak didasari oleh kasih. Paulus memberikan suatu pengajaran yang sangat keras kepada orang Kristen karena menyangkut keberadaan mereka sebagai milik Kristus dan hidup di dalam kasih. Penekanan Paulus tentang kasih sebagai jiwa dan jati diri kekristenan kepada orang-orang Kristen di Korintus saat itu merupakan salah satu bentuk ungkapan yang memprihatinkan dirinya. Jemaat Korintus yang merasa dirinya memiliki karunia dari Tuhan menjadi sombong dan mulai menganggap bahwa diri mereka lebih tinggi tingkatannya dibandingkan dengan jemaat yang tidak memiliki karunia tersebut. Karena itu Paulus memberikan ketegasan bahwa kepandaian berbicara, bernubuat, memiliki hikmat dan pengetahuan manusia, jika tidak disertai kasih, hanya akan menciptakan kegaduhan dan membuat dirinya tidak berharga. Penekanan Paulus ini memberikan pelajaran penting untuk kita, orang-orang Kristen masa kini, yaitu bahwa kita adalah orang-orang yang dihidupkan oleh Kristus dan bagi Kristus. Kasih ibarat lem perekat, pipa penyambung, tali pengikat, garam pengawet, dan penghilang rasa tawar. Apabila tidak ada kasih, rupa-rupa karunia akan berdiri sendiri-sendiri. Padahal Allah memberikan karunia untuk membangun kehidupan bersama di bumi ini, bukan di surga. Karunia bernubuat, iman, pengetahuan hanya diperlukan di bumi untuk membangun kehidupan. Sayangnya, ada saja orang Kristen yang menjadikan rupa-rupa karunia untuk diri sendiri atau kelompok komunitasnya saja. Seolah-olah mereka hidup di surganya sendiri. Kasih harus menggarami dan merekatkan karunia yang satu dengan yang lain demi kebaikan hidup bersama di bumi ini. Tanpa kasih tidak ada gunanya karunia karena hanya akan jatuh pada kemegahan diri sendiri. Tanpa kasih memberi akan tak bermakna. Pemberi dan penerima akan merasa hampa. Kasih menjadikan karunia yang ada pada kita berfungsi. Karunia ada untuk fungsi tertentu. Tanpa kasih, karunia tidak berguna. Karena itu, marilah kita menjadi orang-orang yang menyatakan kasih Kristus itu dalam aspek kehidupan kita. Amin.